Kita itu di sini tidak terkotak-kotak oleh atribut yang kita miliki, entah itu agamanya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau dari suku yang berbeda, tetapi kita di sini adalah dalam rangka kemanusiaan. Dalam rangka kita di sini adalah bersaudara sebagai sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Mungkin demikian Bapak Ibu, dan kepada adik-adik, kakak ingin menyampaikan tetaplah menjadi pribadi yang baik, pribadi yang selalu penuh dengan kasih sayang, saling menyayangi, saling menghormati. Karena harap kita di sini semua para orang tua mempunyai harapan yang besar pada adik-adik agar adik-adik nanti bisa menjadi anak-anak yang sukses. Nanti kalau adik-adik sudah sukses semua, nanti bergantian adik-adik duduk di sini menjadi donatur dari Yayasan Yapindu. Adik-adik berada di sini sukses, bantu lagi adik-adik yang selanjutnya. Dan terima kasih sekali lagi kepada para donatur. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak lelah-lelahnya ikut bersama kami membina, mendidik adik-adik kita agar generasi muda kita ini bisa ikut memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi negara kita. Mungkin demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada segala kekurangan. Ketemu Pak Kelian dari Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Baik, rasanya sudah dilirik-lirik duluan sama MC, katanya nggak boleh review. Itu paling nggak 2 jam ya. Nanti saya mungkin minta waktu khusus kalau ada pertemuan mungkin yang rutin ya anak-anak di sini. Pak Ketua, saya bisa hadir. Yang sucikan Jero Mangku Sutisna, yang saya hormati para support system, saya nggak sebutkan tadi Pak Pembima sudah satu-satu sudah menyebutkan, jadi terima kasih sudah hadir di sini Pak Ketua, kemudian dengan jajarannya Dewan Pengawas, Dewan Pembina Yapindu, selamat ulang tahun yang ke-7 ya. Sebetulnya saya sampaikan bahwa saya di sini mewakili Pak Sekretaris Umum PHDI Pusat Bapak Ketut Giase, karena ada agenda lain tadi malam ini dadakan yang ditelepon untuk mewakili hadir di sini. Kemudian Pak Ketum juga ada di Jogja, beliau menghadiri ulang tahun PHDI Pusat. Jadi memang kita di PHDI Pusat ada juga teman-teman yang menghadiri kegiatan yang lainnya. Jadi memang kita cukup sibuk para pengurus PHDI Pusat ini. Jadi Tunas Ampurut yang mewakili di sini. Atas nama PHDI Pusat, saya mengucapkan selamat ulang tahun Yapindu yang ke-7 sesuai dengan temanya Manawa Sewa, Madawa Sewa, melayani sesama sama dengan melayani Tuhan. Semoga Yapindu bisa terus semangat melayani anak-anak, dan semoga Yapindu bisa terus membantu anak-anak untuk mewujudkan mimpi-mimpi besar. Jadi kalau ini yang hadir di sini begitu banyak kontribusinya, Tunas Ampuro mungkin PHDI belum banyak berkontribusi. Karena kalau secara pendanaan kami harus buka kartu bahwa PHDI memang tidak ada dananya ya, mungkin banyak yang sudah. Tapi kami berusaha. Baik, saya belum memperkenalkan diri, tadi sudah ngomong banyak. Tadi nggak tahu namanya ya, jadi nama lengkap saya Nilo Puspasari. Bisa dipanggil Ibu Puspa, biasanya dipanggil Ibu Puspa. Tapi banyak yang salah pada saat Ibu Nilo Puspa menjadi wamen. Dikirain saya ya. Ini kisah nyata, jadi ada beberapa yang japri ke saya mengucapkan selamat. Oh, mudah-mudahan benar rezekinya bisa sampai ke sana. Termasuk Pak Pembimas, Pak Dirjen, ketika saya memberikan ucapan selamat, saya buka akhirnya.
Ketika saya memberikan ucapan selamat kepada Pak Ipas ya, kita strategis juga ya dengan PHD pusat. Sedikit saya karena kewajiban saya untuk sosialisasi bahwa menurut undang-undang ini ya, Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, yang dimaksud dengan anak, kita akan samakan persepsi ya Bapak Ibu. Dalam kesempatan ini izinkan saya memberikan sedikit penjelasan gitu. Yang dimaksud dengan anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah mereka yang berusia sebelum 18 tahun, termasuk bayi di dalam kandungan. Ya, itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena selama ini banyak yang salah. Anak dikirain ya anak TK, anak SD gitu ya, begitu SMP, SMA itu bukan anak lagi gitu, tidak. Jadi negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada anak dari mulai di dalam kandungan sampai berusia 18 tahun. Itu adalah anak. Jadi tidak ada namanya anak itu sebagai pelaku ya, kalau ada kejahatan tidak ada anak itu disebut sebagai pelaku, tetapi sebagai korban. Ya. Kalau Bapak Ibu mungkin dulu pernah dengar cerita Ari Hanggara ya, yang anak itu ya mendapat kekerasan. Pada saat itu negara tidak dapat hadir untuk mengatasi kekerasan kepada anak. Kenapa? Karena waktu itu belum ada payung hukumnya. Negara belum membuat undang-undang tentang perlindungan anak. Sehingga segala yang melibatkan anak, suami, istri dianggap adalah persoalan domestik. Negara tidak bisa hadir, polisi tidak bisa hadir, pemerintah tidak bisa hadir, semua tidak bisa hadir, karena itu dianggap adalah masalah domestik. Mulai tahun 1990 ketika Indonesia merujuk kepada konvensi hak anak ya internasional, pemerintah hadir untuk melindungi dan melakukan pemenuhan terhadap hak anak. Bapak Ibu, ada 4 hak dasar anak saya perkenalkan ya pada kesempatan ini. Jadi 4 hak dasar anak. 1, hak hidup, sanksinya 20 tahun. Ya, kedua, hak tumbuh kembang. Ini salah satu wujud implementasi YAPINDU memastikan bahwa anak-anak tumbuh kembang secara optimal di tengah keterbatasan yang ada. Ya, hak terlindungi dari apa? Dari kekerasan, dari eksploitasi, penelantaran, bullying, apapun yang menimpa anak. Bapak Ibu tahu secara data ya, 2 dari kekerasan tidak hanya secara fisik ya, secara verbal. Kadang-kadang orang tua juga pelaku bullying tanpa disadari. Kadang kita membentak anak-anak kita, merendahkan anak-anak kita, itu adalah salah satu bentuk bullying terhadap anak-anak kita. Jadi kalau parenting dalam kegiatan kita diskusi, misalnya di pura, misalnya di sekolah, itu makanya di tiap kabupaten kota ada namanya forum anak. Anak-anak saja diajak diskusi untuk merencanakan pembangunan di daerahnya, di kabupaten kota. Itu kalau diskusi merencanakan pembangunan, anak-anak itu diundang, diwakili dalam hanya asal-asal aja. Padahal buat anak itu tidak ramah. Makanya ada namanya pura ramah anak sekolah, yaitu penjelasan kalau mengenai anak ini panjang lebar bisa 2-3 jam, tapi saya kesempatan ini selalu dimanapun saya berusaha generasi penerus. Ingat Indonesia Emas tahun berapa? 2045. Kenapa 2045? Karena itu 100 tahun Indonesia. Nah, untuk mempersiapkan kalian mungkin 10 tahun, 15, 20 tahun lagi mungkin ya, karena ini 20 tahun, menuju 2045. 20 tahun lagi kalian akan menjadi, kita harus membentuk karakter anak-anak yang religius, beriman, kreatif, sehat, kemudian mandiri, bermanfaat. Dengan cara apa? Kementerian itu meluncurkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sekaligus saya sosialisasikan di sini ya buat anak-anak. Ada 7 kebiasaan yang bisa membentuk karakter kalian menjadi baik. 1, bangun. Anak bisa melakukan banyak hal ketika bangun pagi-pagi. Tidak buru-buru. Ketika pagi sudah diawali dengan suasana yang ricuh gitu ya, karena ketinggalan, karena takut terlambat. Itu seharian kalian sudah akan bubar itu. Tidak bisa apa-apa. Bangun pagi jam 4:30, jam 5. Bisa